Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang deret tak hingga dari pola yang positif. Jadi tanda yang bermain di deret tersebut hanya positif saja. Langsung saja ke teorema 1.1. Dia berkata bahwa deret tak hingga khususnya untuk kasus di mana dia tandanya hanya positif itu dikatakan konvergen jika dan hanya jika barisan ini itu memiliki jumlahan parsial yang memiliki batas atas. Upper bound di sini artinya batas atas. Jadi harus dipastikan jumlahannya memiliki batas atas baru dikatakan deret tersebut dikatakan deret yang konvergen. Selanjutnya untuk contoh teorema 1.1 dapat dilihat contohnya pada berikut ini. Ya. Untuk contoh dari teorema 1.1, buktikan bahwa deret n1 sampai tak hingga dari seper n faktorial merupakan konvergen. Nah, di sini diminta untuk membuktikan bahwasanya deret yang kita punya seper n faktorial itu merupakan deret yang konvergen. Langsung saja solusinya. Nah, berdasarkan teorema 1.1 bahwasanya berdasarkan teorema 1.1 dia berbunyi bahwasanya harus terdapat nilai batas atasnya dari jumlahan parsial deret kita, yaitu deret 1 sampai tak hingga dari seper n faktorial. Ini yang harus kita cari bahwasanya dia memiliki nilai yang berada di batas atas dari jumlahannya kita. Nah, silahkan untuk ilustrasinya kita coba ambil S1-nya berapa? S1-nya berarti 1/1 faktorial. Nah, di sini ketemunya 1 ya, karena 1/1. S2-nya tinggal dimasukkan 2 faktorial ditambah U1. Berarti kan di sini U1-nya 1 ditambah 1/2 faktorial. Nah, di sini ketemunya 1 ditambah 1/2 kali 1 faktorial, berarti 1 plus setengah gitu ya. Terus kemudian kita coba lagi yang S3, berarti kan 1 U1 ditambah U2 setengah ditambah yang U3 1/3 faktorial. Nah, di sini 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 1 faktorial. Nah, di sini ketemunya 1/2/6. Nah, setelah ini teman-teman kalau masih penasaran silahkan dilanjut lagi saja sampai S4. Jadi ini 1 ditambah setengah ditambah 1/6 yang kita punya di sini, 1/6 ditambah 1/4 faktorial. Nah, di sini kan 3 suku pertama dijumlahkan, jadi 1 ditambah setengah ditambah 1/6 ditambah 1/4 3 2 1 faktorial. Jadi di sini 1 setengah 1/6 sama 4 12 1/24. Nah, begitu juga polanya, silahkan kalau sampai seper n berarti kan 1 plus setengah atau 1/2 faktorial plus 1/6 plus 1/24
sampai 1 per n faktorial di sini. Nah, kita sebut di sini sebagai equation yang pertama. Nah, dari equation yang pertama di sini kalau digeneralisir kan ini 1 per 1 faktorial, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 4 faktorial, dan seterusnya sampai 1 per n faktorial. Nah, bisa juga di generalisir seperti ini, nggak ada masalah. Ini hanya untuk mengetahui bahwasanya jumlahan yang kita punya itu merupakan jumlahan yang ada hasilnya. Itu pintu pertama membuka kita bahwasanya deret yang kita punya ketika dijumlahkan itu konvergen, karena jumlahannya pasti ada nilainya. Nah, kemudian di sini kita munculkan deret geometri yang setipe. Ini deret geometri yang setipe dengan syarat A-nya 1 dan R-nya setengah. Kenapa A-nya 1, R-nya setengah? Karena deret yang kita punya itu setelah dilakukan pengujian seperti ini, A-nya 1, R-nya setengah. Makanya kita munculkan deret geometri yang setipe juga dengan A-nya 1, R-nya setengah. Nah, berdasarkan ketika sudah kita munculkan deretnya, nah deretnya itu berapa? Yaitu N sama dengan 1 tambah tak hingga 1 per 2 pangkat K-1. Nah, kalau di daftar anggotanya 1 setengah 2 pangkat, berarti tingkat pangkat 2 ya, suku ketiga, suku ke, berarti ini kalau dimasukkan 4 dikurangi di 1, 3 sampai 1 per 2 pangkat, karena deretnya kita K-1N berarti tinggal N-1. Nah, ini. Nah, kita sebut equation ini, equation yang kita munculkan ini itu sebagai equation yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan teorema sebelumnya, coba kita ganti ya. Berdasarkan teorema sebelumnya, nah, teorema sebelumnya berkata bahwasanya kalau ada deret geometri dengan A1 dan R-nya setengah, maka rumusan untuk jumlahannya itu adalah memiliki jumlahan yaitu A per 1 min R. Nah, silakan dimasukkan saja A-nya 1 min R-nya setengah. Nah, di sini 1 dibagi setengah ya, berarti 1 dibagi setengah, hasilnya 2. Nah, di sini terlihat bahwasanya deret geometri yang kita munculkan tadi yang setipe dengan A1 dan R setengah itu jumlahannya 2. Sudah teruji di sini. Nah, artinya deretnya kita itu kalau dijumlahkan pasti dia kurang dari 2, karena dia jumlahannya itu maksimum berada di angka 2. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya oleh karena itu persamaan yang kedua tadi dia kalau dijumlahkan hasilnya kurang dari angka 2. Nah, akibatnya sehingga
deret yang kita punya yaitu 1 per K faktorial itu pasti kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat K min 1. Dari sini yang soal yang kita punya tadi kan 1 per N faktorial. Ini yang kita punya. Ini yang ada di soal. Ini yang kita mencoba untuk dimunculkan sebagai pembanding. Pembanding bahwasanya 1 per K faktorial sama 1 per 2 K min 1 itu dia setipe. Nah, di sini pembanding setipe di mana dia pasti hasilnya lebih dari 1 per K faktorial kalau dijumlahkan. Nah, artinya kalau yang kita pembanding ininya dia pasti dia maksimumnya di angka 2, pasti 1 per K faktorial juga maksimumnya berada di 1 per 2 juga. 1 per 2 pangkat K min 1, artinya pasti dia areanya 1 per K faktorial masih berada di bawah angka 2. Nah, hari ini benar bahwa kalau teman-teman punya K faktorial itu sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Sehingga Sn yang kita miliki 1 sampai K hingga 1 per K faktorial itu sama dengan kurang dari sama dengan yang kita bandingkan tadi. Dari 1 per 2 pangkat K min 1. Notabene yang ini itu kurang dari angka 2. Jadi maksimumnya yang kita sudah cari ini yang sudah kita cari itu kurang dari 2. Otomatis yang lebih kecil di sini pasti dia juga kurang dari angka 2. Nah, hal ini yang membuktikan bahwasanya teorema 1.1 dia ngomong bahwasanya dinamakan konvergen pasti dia punya batas atasnya. Sehingga kalau dia ini kurang dari ini dan kurang angka 2, maka dia 1 per K yang kita punya dia kurang dari 2. Artinya Sn punya batas atas. Berapa? Karena dia maksimum di angka 2, maka di sini batas atasnya di angka 2, yaitu angka 2. Sehingga berdasarkan teorema 1.1, kalau dia punya batas atas, maka deret yang kita punya 1 per N faktorial itu merupakan deret yang konvergen. Itu tadi contoh dari teorema 1.1 bahwasanya kita sudah membuktikan deret yang kita punya mentok di angka 2. Pastinya kalau dia mentok di angka 2 dia punya batas atas yang mengakibatkan dari teorema 1 dia adalah deret yang konvergen. Selanjutnya untuk teorema 1.2. Nah, di sini teorema 1.2 adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk menguji deret kita itu konvergen apa divergen. Nah, alat yang pertama kita gunakan adalah uji perbandingan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui syarat konvergen apa divergen dari uji perbandingan. Nah, di sini UN itu merupakan deret, khususnya di sini kita hanya membatasi pada pola yang positif ya. Nah, untuk kasus pertama kita memunculkan Vn, di mana Vn itu adalah deret yang lain juga. Tadi kan kita hanya punya UN, tapi di sini kita munculkan Vn. Vn itu juga di sini kasusnya pastinya kita hanya bahas positif, yang mana diketahui dia Vn itu konvergen. Vn itu konvergen. Nah, coba kita bandingkan. Ini kan namanya uji perbandingan. Ketika memunculkan Vn, dia konvergen, kita bandingkan dengan UN, di mana UN itu posisinya lebih kecil sama dengan Vn. Artinya Vn di sini lebih besar daripada UN. Maka bisa dipastikan deret yang lebih besar itu tadi konvergen itu dapat mempengaruhi atau menjamin kekonvergenan UN yang lebih kecil. Jadi bisa dikatakan UN konvergen jika Vn itu deret yang lebih besar dia konvergen. Itu kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, kita munculkan WN. WN di sini diketahui dia divergen. Nah, di mana UN yang kita punyai itu dia yang lebih besar daripada WN. Jadi WN di sini dia divergen sifatnya.
dan WN di sini dia itu lebih kecil daripada UN. Nah, artinya karena dia kecil, meskipun dia kecil tapi dia berada di dalam ruang lingkup lebih dari kecil dari UN dan UN itu lebih besar. Artinya WN di sini dapat mempengaruhi kedivergenan UN. Meskipun dia sangat kecil, tapi kalau dia sifatnya divergen, ketika di-compare atau dibandingkan dengan UN yang belum tahu, maka dia dapat merusak UN tadi, artinya dia dapat mempengaruhi kedivergenan UN. Maka sifatnya dia di sini ikut divergen, meskipun kecil. Nah, untuk contoh teorema 1.2 dengan uji perbandingan untuk menguji apakah konvergen atau divergen adalah sebagai berikut. Ya, selanjutnya untuk contoh dari teorema 1.2. Nah, di sini contoh teorema 1.2. Kita tuliskan contoh dari teorema 1.2. Nah, teorema 1.2 di sini yang akan kita gunakan adalah uji perbandingan. Di sini kita tulis ya, uji perbandingan. Jadi deret kita akan kita uji dengan penyelesaian uji perbandingan. Nah, permasalahan di sini adalah teman-teman diminta untuk membuktikan bahwasanya deret yang kita punya ini dia konvergen apa divergen. Nah, sama ya soalnya, buktikan bahwasanya yang kita miliki N1 sampai tak hingga 4 per 3 pangkat N plus 1 merupakan deret konvergen atau divergen. Nah, teman-teman diminta untuk membuktikan benar nggak konvergen atau divergen dan alasannya apa. Nah, di sini permasalahan yang kita akan selesaikan, teman-teman ketika diminta untuk menyelesaikan, teman-teman yang pertama punya alat yaitu namanya uji perbandingan. Nah, silakan teman-teman nanti endingnya akan membandingkan deret yang persoalan yang kita punya dengan deret yang lain. Itu solusinya di sini. Solusi. Nah, sekarang kita tulis saja ya yang kita punya 4 per 3 pangkat N plus 1. Teman-teman masukkan angka 1, kita coba daftar anggotanya hasilnya berapa. 3, 1 berarti 4 ya. Terus kemudian di sini 4 per 10, kemudian 4 per 28, 4 per 82, dan seterusnya 4 per sampai deret kita 3N plus 1 sampai tak hingga ya, karena di sini mintanya tak hingga. Nah, teman-teman kalau sudah ketahuan seperti ini, silahkan karena di sini kita akan menggunakan peralatan yang namanya uji perbandingan. Teman-teman harus membandingkan deret yang kita punya dengan yang lain. Silahkan munculkan, silahkan bandingkan dengan pola deret konvergen. Karena di sini kita bisa lihat bahwa dia sifatnya geometri ya, berarti di sini deret yang kita punya itu deret geometri yang konvergen. Nanti kalau dia deretnya bukan geometri, teman-teman membandingkannya juga harus pinter-pinter mencari perbandingan yang setipe. Contoh ya ini. Nah, di sini kita munculkan deret yang kita punya itu adalah 4 per 3 pangkat N. 4 per 3 pangkat N, coba kita daftar anggotanya. Jadi 4 per 3, 4 per 9, 27, 81, 3 pangkat N sampai tak hingga ya. Nah, dari sini benar nggak dia konvergen? Nah, teman-teman silahkan buktikan karena kita tidak boleh menggunakan deret yang kita punya itu asal. Artinya di awal kita harus membuktikan bahwa dia konvergen. Nah, cara untuk geometri kalau konvergen itu ya kita harus mencari R-nya. Kalau R-nya kurang dari 1 berarti dia konvergen.
Nah, cara rumusnya mencari R ya suku kedua dibagi suku ke 1. Gampang saja, 4/9 karena dibagi saya kali ya. Jadi 3/4. Habis 1, 3. Maka R-nya di sini sepertiga, kurang dari 1 artinya dia ya konvergen. Nah, berarti udah ada jaminan nih. Deret yang kita munculkan dia ternyata adalah deret yang konvergen. Nah, ini kuncinya. Ini kuncinya. Setelah teman-teman memunculkan deret yang konvergen, karena dia merupakan di sini uji perbandingan ya, langsung saja diperoleh 4/3n plus 1 itu pasti kurang dari 4/3 pangkat n. Sudah pasti karena penyebut di sini plus 1 akan memperbesar, penyebut akan memperkecil hasil perbandingannya. Teman-teman bisa bandingkan 4/4 sama 4/3 lebih besar mana? Selalunya pasti dia lebih besar yang ini. Oke, lebih besar deret yang kita punya di sini, yang kita munculkan sebagai perbandingan. Nah, 4/3n di sini sifatnya apa? Setelah kita buktikan R-nya dia konvergen, berarti dia ini deret yang konvergen. Terus kemudian apa maksudnya dari sini? Bahwasanya kalau ada deret yang besar, ini versi besar ya, ini versi besar dia konvergen, sudah pasti dia versi kecilnya dia konvergen. Itu berdasarkan teorema 1.2 yang kita gunakan dengan uji perbandingan. Jadi kalau ada yang rumah yang besar, pasti yang kecil dia pasti menginduk. Artinya untuk setiap berapapun ini ya, untuk setiap n merupakan integer yang positif, pasti bisa dibawa karena ini lebih besar dan ini lebih kecil dan lebih besar sifatnya konvergen. Nah, berdasarkan uji perbandingan, maka deret yang kita punya yaitu n1 sampai tak hingga dari 4/3n plus 1 juga merupakan deret yang konvergen juga. Nah, ini berdasarkan dari teorema 1.2 terbukti bahwasanya yang kita punya dia konvergen atas dasar kita bandingkan dengan deret yang lebih besar, hasilnya konvergen juga. Sudah ada jaminan seperti itu. Selanjutnya untuk teorema 1.3. Nah, ini alat yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu uji perbandingan limit. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menguji apakah deret kita itu mau divergen, mau konvergen, atau kita masih ambigu di antara keduanya. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Yang pertama, kalau teman-teman punya UN dan VN, pastinya di sini positif term ya, UN sama VN. Nah, uji limit yang pertama ketika limit n menuju tak hingga dari UN per VN itu hasilnya kalau dia konstan dan konstan itu lebih besar daripada 0 ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Maka dua deret itu bisa saja salah satu konvergen atau divergen. Nah, di sini kasus di sini yang pertama, teman-teman tinggal melihat UN yang mau diuji, kita ambil VN yang sudah terjamin kedivergenan atau kekonvergenannya. Kalau VN dia konvergen, pasti UN divergen. Untuk kasus pertama, kalau C-nya positif. Sehingga kalau kebalikannya, kalau VN divergen pasti UN divergen. Kalau VN konvergen pasti UN-nya juga ikut konvergen. Jadi mengikuti deret yang kita munculkan. Makanya di sini berpeluang bisa konvergen atau divergen ketika limitnya ada yaitu positif. Kemudian untuk kasus yang kedua, jadi yang pertama tadi tergantung deret yang kita ambil, mau divergen, konvergen, hasilnya bakal sama. Yang kedua, ketika limitnya dari UN plus VN itu dia N menuju tak hingga hasilnya 0, tepat di 0, maka VN konvergen sehingga UN-nya juga konvergen. Jadi kalau VN konvergen, UN-nya juga konvergen. Sama kasusnya kalau dia seperti yang pertama, tinggal pengambilan VN-nya yang konvergen. Apa bedanya? Kalau kasus pertama memungkinkan dia konvergen atau divergen.
Tapi kalau kasus yang kedua, kalau tepat sama dengan 0, dia pasti dijamin Vn-nya harus konvergen, pasti UN-nya hanya konvergen. Jadi luang lingkup hanya terbatas pada konvergen saja. Nah, untuk kasus yang ketiga, ketika limitnya hasilnya tak hingga, mungkin teman-teman pernah menghitung limit hasilnya tak hingga. Jika ada Vn divergen, maka UN-nya divergen. Jadi di sini hampir mirip sama yang kedua, tapi yang kedua dia bermain konvergen, yang ketiga dia bermain divergen. Tinggal nanti hasil limitnya mau positif atau 0 atau dia ketemunya tak hingga. Nah, karakteristiknya seperti ini. Untuk contoh dari teorema 1.3 dapat kita lakukan pengujian deret dengan uji perbandingan limit adalah sebagai berikut. Ya, selanjutnya untuk contoh teorema 1.3. Contoh teorema 1.3. Contoh teorema 1.3. Nah, 1.3 yang akan kita gunakan di sini adalah peralatan yang kedua, yaitu uji perbandingan limit. Di sini kita tuliskan ya. Uji perbandingan limit. Nah, sepertinya sama kayak yang sebelumnya, cuma di sini kita mencoba untuk menggunakan pendekatan yang dari limitnya. Sama, kita juga konsepnya membandingkan ya di sini, tapi kita munculkan konsep limitnya. Nah, di sini contohnya supaya tidak kemana-mana, kita munculkan saja, buktikan deret yang seperti pada contoh sebelumnya ya. Kita munculkan lagi saja biar lebih memperkuat argumen dari kasusnya kita. Buktikan deret ini merupakan deret konvergen atau divergen dengan uji perbandingan limit ya. Nah, setelah kita ini tahu tadi berdasarkan uji perbandingan deret yang kita punya ini konvergen. Nah, tapi di sini kita coba untuk dekati dengan uji perbandingan limit, apakah dia konvergen juga? Solusinya karena kita masih pakai contoh yang tadi ya, kita di sini bisa memasukkan atau menyebut deret yang kita punya, yaitu N1 sampai tak hingga 4/3N plus 1 kita sebut sebagai UN-nya. Nah, kemudian karena tadi kita di contoh 1.2 sudah memunculkan deret yang N1 sampai tak hingga dari 4/3 pangkat N, maka kita sebut dan kita munculkan lagi juga dia sebagai Vn. Nah, jadi di sini kita menyebut adanya variabel UN dan Vn, di mana deret tersebut sudah pernah kita gunakan di contoh sebelumnya, tapi di sini kita coba untuk memunculkan pendekatan yang berbeda. Nah, di sini dia konvergen, sudah ada jaminan konvergen. Nah, kalau di sini kita masih belum tahu nih konvergen atau tidak. Nah, berdasarkan teorema 1.3 tentang uji limit, maka oleh karena itu kita peroleh, karena uji limit ya, maka kita limitkan N menuju tak hingga dari UN per Vn. Silahkan nanti karena konstruksi rumus kita seperti ini, jadi kita tinggal memasukkan limit N menuju tak hingga dari, silahkan teman masukkan UN-nya berapa. UN-nya dia 4/3N plus 1. Nah, Vn-nya berapa? 4/3 pangkat N. Nah, ini yang kita miliki. Coba kita eksekusi limit N menuju tak hingga biar lebih mudah ya, 4/3N plus 1. Terus kemudian kita coba dikalikan ya, 3N/4. Maka hasilnya adalah N
menuju tak hingga kita bisa sederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan 4 bisa selesai kita eksekusi. Nah, di sini tinggal 3 pangkat N per 3 pangkat N plus 1. Nah, di sini kita sederhanakan lagi ya, karena N menuju tak hingga, maka biar lebih memudahkan, limit N menuju tak hingga sama-sama dibagi 3N ya, hasilnya 1. Sama-sama dibagi 3N, hasilnya 1. Sama-sama dibagi N, hasilnya 1 per 3 pangkat N. Nah, di sini dapat ketahuan bahwasannya 1 per 1 plus, tinggal memasukkan 1 dibagi per 3 pangkat N. N-nya dimasukkan tak hingga, 1 dibagi tak hingga, 1 dibagi tak hingga, pasti dia hasilnya 0. Jadi di sini tinggal angka 1. Di mana 1 di sini berdasarkan teorema 1.3, 1 itu dia lebih besar daripada angka 0. Nah, untuk poin yang pertama, kita bisa memunculkan, untuk memunculkan dia konvergen apa divergen harus ada jaminan pembandingnya. Karena pembanding kita di sini dia konvergen, bisa dipastikan deret yang kita uji di sini dia pasti juga konvergen. Berbeda kalau nanti deret yang teman-teman bandingkan di sini adalah yang divergen. Nanti pasti di sini dia ikut divergen juga. Karena kita menggunakan yang konvergen, maka di sini dia konvergen juga. Atas dasar teorema yang poin A, karena dia C di sini lebih besar daripada 0, bisa memungkinkan konvergen apa divergen sesuai dengan deret yang kita gunakan. Karena di sini konvergen, maka di sini bisa dipastikan dia yang konvergen. Nah, di sini kesimpulannya dia sudah pasti deret yang kita punya ini UN ini dia konvergen. Itu tadi untuk kasus yang konvergen. Untuk yang divergen sama, silahkan berhati-hati untuk mencari deret pembandingnya, dan harus diuji dulu deret pembandingnya itu konvergen apa divergen. Bisa kita gunakan lagi nih, salah satunya bisa uji integral. Nah, ini sudah cukup familiar dan banyak digunakan. Nah, di sini uji integral kalau ada f merupakan fungsi yang harus dijamin satu kontinu. Uji integral harus memiliki syarat sebelum teman-teman menguji pakai integral harus dijamin dia kontinu. Yang kedua, decrease. Harus pasti menurun fungsinya dia, dan dia berada di positive value untuk x sama dengan lebih besar sama dengan 1. Jadi fungsi yang kita punya harus dicek ketiganya, continue, dia fungsi yang menurun, dan berada di fungsi yang positif ketika x-nya lebih besar sama dengan 1. Maka deret tak hingga yang kita punya bisa dilihat ada F1, F2, F3 itu dijumlahkan. Dia dikatakan konvergen jika memenuhi integral dan integralnya itu ada, eksis di sini ada hasilnya. Jadi teman-teman harus menjamin integralnya itu ada hasilnya. Sebelum dijamin integral itu ada hasilnya, teman-teman harus menjamin dulu kekontinuannya, dia harus monoton turun dan dia harus bernilai positif. Nah, kalau integralnya tidak ada hasilnya, bisa dipastikan fungsi deret yang kita punya dari fungsi yang ada itu pasti dia divergen. Kebalikannya, untuk contoh teorema 1.4, pengujian integral untuk menguji kekonvergenan deret adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya, contoh dari teorema 1.4. Contoh dari teorema 1.4. Coba saya tuliskan teorema 1.4. Nah, di sini yang akan kita gunakan itu adalah uji, ini alat kita yang ketiga ya, uji integral. Nah, di sini deret yang kita punya kita juga bisa mengujinya dengan menguji integral. Contohnya ya, buktikan bahwa deret yang kita punya n sama dengan 1 sampai tak hingga n kali e pangkat min n merupakan konvergen atau divergen. Teman-teman diminta untuk menunjukkan dia konvergen atau divergen. Nah, langsung saja dituliskan solusinya.
Nah, solusinya kita kalau teman-teman kesusahan wujudnya seperti ini, silahkan ya teman-teman, misalkan fx kita ubah ke dalam variabel x. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan x kali pangkat min x. Nah, ingat-ingat bahwasanya dia ini merupakan fungsi eksponensial. Teman-teman ingat di sini ada fungsi eksponensial. Seperti fungsi eksponensial yang lain, pasti fungsi eksponen kita itu bisa digambarkan sudah pasti dia kontinu, menurun, dan berada di area yang positif. Coba kalau misalnya biar lebih ada visualisasinya ya, kalau digambarkan mungkin coba anggap saja ini sebuah ordinat ya. Di sini angka 1, berarti fungsinya kita itu berada di yang tepat di sini sampai dia berjalan terus, kontinu berjalan terus ke sana, jalan terus ke sana. Ini sumber ini angka 1, dan di sini di angka 2, tepat di angka 2-nya di sini. Dia berjalan terus di atas sumbernya kita yang punya ini di sini. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya fungsi yang kita punya di sini dia bersifat fungsi yang kontinu. Artinya berlangsung terus. Tidak ada part di mana dia putus, berjalan terus. Dan dia menurun atau decreasing. Dari atas dia selalu terus ke bawah. Terus kemudian dia mempunyai nilai yang positif. Pasti dia di sini nilainya di area yang positif. Di area yang positif saja. Karena kita bermainnya di yang positif. Untuk kasus X-nya lebih besar sama dengan 1. Ya, bisa dibandingkan. Itu kalau kelihatan ada negatifnya, iya. Tapi untuk kasus yang lebih besar sama dengan 1, pasti dia berada di area yang positif terus. Seperti ini. Nah, sehingga uji integral yang akan kita gunakan ini bisa dilanjutkan. Efeknya apa? Karena memenuhi syarat uji integral. Apa syarat uji integral? Dia ini yang sudah menjadi persyaratan utama. Dia harus continue dan dia harus decreasing atau increasing dan mempunyai nilai berada di yang positif. Utamanya dia at least dia continue dan menurun atau naik. Ini menjadi kewajiban utama, syarat uji integral harus digunakan. Kenapa? Karena bagaimana bisa diintegralkan atau dioperasikan integral kalau dia fungsinya tidak continue. Part dia harus continue. Maka karena syarat memenuhi, karena syarat ini dipenuhi, mensyarat, maka selanjutnya ternyata terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan dengan uji integral. Begitu. Jadi syaratnya harus dipenuhi dulu, baru kita menginjakkan kaki ke pengujian integral. Terus silahkan teman-teman tinggal seperti biasa, karena menguji integral pasti teman-teman akan bermain pada ranah bagaimana mengintegralkan ya. Silahkan teman-teman tulis integral x pangkat min x dari dx itu nanti hasilnya berapa. Nah, silahkan dihitung. Sebenarnya ini terlalu panjang, tapi coba untuk kami munculkan ya. Di sini batasnya kita coba hilangkan dulu untuk mempermudah penglihatan sehingga pengerjaannya juga mudah. Lanjut ya. Nah, yang kita punya di sini itu kita akan integralnya seperti apa? Nah, kita akan menggunakan metode parsial.
Nah, dari metode parsial ini kita punya U sama dengan X. Maka DU-nya ya pasti DX. Terus kita punya DV. DV-nya apa? E pangkat min X. Jadi integral yang kita punya di sini kita bisa konstruksikan ini sebagai U, ini bagi DV karena metode parsial. Lanjut E pangkat min X sehingga V-nya berapa? Otomatis kan ketika sudah diketahui turunannya, untuk mencari V tinggal diintegralkan saja. Integral E pangkat min X dari dx. Nah, dari sini lagi teman-teman harus bekerja lagi. Integral E pangkat min X dx. Mungkin teman-teman sudah tahu hasilnya. Coba saya untuk perjelas lagi ya. Misal untuk kasus ini ya, misal U sama dengan min X. Jadi pangkat min X ini saya misalkan dengan U. Maka yang kita punya apa? DU sama dengan min DX ketika diturunkan. Dan DX sama dengan dibalik saja, min DU. Gitu. Nah, jadi kita sudah punya seperti ini sehingga integralnya kita bisa lanjut sama dengan di sini. Jadi E pangkat U karena saya sudah mengubah min X menjadi U dan DX di sini dia menjadi min DU. Setelah ini teman-teman bisa langsung melanjutkan. Silakan teman-teman keluarkan integralnya, keluarkan integral dari negatifnya supaya lebih mudah ya, seperti ini. Terus kemudian ingat integral teman-teman, integral dari E pangkat U, integral dari E pangkat X, pasti hasilnya dirinya sendiri. Maka di sini ketemunya min E pangkat U plus, karena hasil integralnya kita tambahkan konstanta, jadi min E pangkat U plus C. Nah, setelah kita ketemu seperti ini, maka kembalikan ke bentuk dia asalnya. Apa bentuk asalnya dia di sini U adalah min X. Maka di sini hasilnya E pangkat U, hasilnya min X plus C. Jadi integral yang kita punya, integral dari E pangkat min X itu ketemunya adalah min E pangkat min X plus C. Nah, ini baru mencari pengandaian metode parsial kalau saya ubah U, DU, DV menjadi V-nya ini. Setelah itu teman-teman harus membuktikan hasil integralnya. Hasilnya tidak terlalu panjang, coba ya tidak terpotong. Nah, kemudian teman-teman tadi kan sudah mempunyai U, DU, DV, dan V setelah diintegralkan, sehingga kita memiliki integral yang kita miliki tadi. Saya tulis ulang ya, X E pangkat min DX itu kita sesuai dengan metode yang parsial, kita ubah menjadi di sini U DV ya. Ini U, ini DV, maka sesuai dengan rumus integral parsial, maka di sini U V min integral V DU. Nah, silakan tinggal dimasukkan saja U-nya tadi X, V-nya tadi min E pangkat min X. Nah, kemudian min integral V-nya berapa? V-nya tadi sudah diintegralkan, min E pangkat min X, DU-nya berapa? DX. Silahkan dioperasikan. Kita coba operasikan yang belakangnya, yang depan tinggal tulis dulu saja. Pangkat min X min, nah integral dari negatifnya dari ini kan tadi integral E pangkat X dirinya sendiri, tapi di sini kalau dia negatif pasti hasilnya min sama min
minnya ke depan hilang, jadi integralnya tinggal E pangkat min X. Kenapa min di sini hilang? Karena integral dari negatif E pangkat min X dia menghasilkan negatif di depan. Makanya negatif sama negatif positif, yang tersisa hanya negatif yang di sini. Tuh, kemudian karena hasil integral ditambah plus C. Nah, teman-teman di sini sudah ada konstruksi yang bisa disederhanakan. Coba kita keluarkan min E pangkat min X. Jadi di sini karena ada X, jadi ini kita distribusikan ya. Nah, di sini hasil integralnya sudah ketahuan. Jadi integral dari deret yang kita punya tadi, X dari X kali E pangkat min X itu min E pangkat min X kali X plus 1 plus C. Nah, di sini kita tadi bekerjanya menghilangkan batas ya, biar pekerjaan kita itu agak lebih mudah. Nanti kalau sudah ketemu seperti ini, mau dimasukkan batas juga tidak ada masalah. Nah, silakan teman-teman, kalau saya sih lebih suka biar lebih mudah dulu ya. Tinggal dimasukkan batasnya saja, bahwasanya kalau yang diminta tadi kan deretnya kita dari X1 sampai tak hingga ya. Karena deret yang diminta tadi di soal untuk n 1 sampai tak hingga, kalau n-nya kita ubah variabel x, maka x-nya juga 1 sampai tak hingga. Dari integral x E pangkat min x sama dengan, nah, tinggal di ini masukkan aja ya, limit. Kalau sini saya memunculkan tak hingganya, saya kasih simbol B ya, biar lebih mudah pemasukan nilai hasilnya. Jadi ini tadi kan sudah dihitung, tinggal dimasukkan batasnya, min E pangkat min X terus dikalikan X plus 1 sama konstanta ya, nggak usah dimasukkan, dari B nya 1 sampai. Jadi teman-teman tinggal memasukkan B nya 1 sampai tak hingga, tapi tak hingga di sini saya lebih suka memunculkan kata B itu saya simbolkan, tapi di sini saya kasih limit karena batas dia di limit kan artinya batas ya, paling atas jadi B. Nah, makanya teman-teman di sini tinggal memasukkan limit B 1 sampai tak hingga ya. Silahkan teman-teman masukkan aturan integral, bahwasanya yang B nanti dikurangkan dengan yang 1, min E min B plus 1. Ini nanti terus dikurangkan ketika dimasukkan angka 1, min E min 1 ya, terus dikalikan 1 tambah 1 2. Ini terus kemudian limit B menuju tak hingga. Kira-kira yang bisa permudah lagi, percantik lagi ini ya tampilannya, karena min E pangkat negatif, kita bisa rubah dia menjadi yang pangkat positif. Syaratnya apa? Dia turun. Nah, kalau di sini ada negatif sama negatif, coba kami buka, maka di sini sama, kalau ada pangkat negatif kita coba untuk turunkan E pangkat 1, saya cukup pangkat E saja ya. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya hasil limitnya kita B menuju tak hingga, di mana di sini hasil integralnya setelah dimasukkan hasilnya sudah ketahuan, maka pengujian yang kita gunakan ini baru mencari nilai integralnya, belum selesai pada kesimpulan integralnya. Nah, teman-teman, kan ini dilimitkan karena hasil integralnya tadi kan 1 sampai tak hingga. Ternyata di sini saya memunculkan tak hingganya belum saya masukkan. Baru saya memasukkan variabel B, di mana B di sini mendekati tak hingga. Makanya di sini kita belum selesai. Hasil limitnya itu berapa? Ini belum hasil integral. Hasil integralnya setelah dilimitkan. Makanya di sini langkah yang kita gunakan adalah cek limitnya. Ingat teman-teman, kalau teman-teman punya limit A plus B, teman-teman bisa mengeksekusi limit A dulu, terus nanti dijumlahkan dengan limit B. Nah, coba saya lihat dulu yang limit
B menuju tak hingga yang pertama dulu ya. Min B plus 1 per E pangkat B. Nah, di sini teman-teman masukkan, kan namanya limit, dia tinggal dimasukkan. Jadi di sini min tak hingga plus 1 per E pangkat tak hingga. Gini ya. Tak hingga plus 1 pasti dia hasilnya tak hingga. E pangkat B di sini tak hingga pasti dia hasilnya tak hingga juga. Nah, di sini bentuk yang tidak diizinkan teman-teman melakukan hasilnya tidak bisa kita operasikan. Artinya langkah selanjutnya untuk mencari nilai limit di sini kita harus pakai langkah penyelesaian L'Hospital. Di mana di sini ketika memang teman-teman bentuk yang tidak bisa dilakukan penyelesaian, ya kita harus mencari solusi yang lain. Maka L'Hospitalnya di sini, jadi kita dari L'Hospital kita munculkan di sini ya. Jadi limit B menuju tak hingga dari min B plus 1 per E pangkat B. Nah, di sini tinggal dimasukkan limit B menuju tak hingga. Silakan cari turunannya dari min B. Jadi hasilnya di sini kan min B 1 ya. Min 1 plus 1 itu, karena di sini plus satunya dia tak hingga, jadi tidak usah dia di sini hanya variabel min 1 saja. Jadi di sini 0 ya. 0, karena tidak ada variabelnya. Terus kemudian E pangkat B-nya tak hingga, berarti E pangkat tak hingga ya. Di sini berarti min 1 per E pangkat tak hingga, hasilnya tak hingga. Maka 1 atau min 1 dibagi tak hingga pasti dia berapapun dibagi tak hingga berarti hasilnya 0. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya limit yang pertama ini hasilnya adalah 0. Nah, yang ini tinggal sisanya. Oleh karena itu hasil integral 1 sampai tak hingga dari X I pangkat min X dx hasilnya 2 pangkat E saja. 2 pangkat E saja. Kenapa? Karena yang depan ini sudah terbukti hasilnya 0. Tinggal yang ini saja yang kita punya. Maka kesimpulannya yang kita punya di sini hanya ini yang tersisa. Integralnya ketemunya 2 pangkat E. Nah, di sini ketika integral yang kita miliki itu ketemu, yaitu integral yang kita miliki di sini adalah 2 pangkat E ya, sudah ada ketahuan 2 pangkat E, maka kita tinggal mengembalikan ke variabel yang kita punya. Soal kita kan tadi meminta bahwasanya deret n1 sampai tak hingga n kali E pangkat min n, bisa dijamin bahwasanya ketika n kita ubah menjadi X, terus kita integralkan dengan cara integral yang tadi, pendekatan limit dan adanya bentuk yang tidak wajar, maka kita pakai L'Hospital. Maka deret yang kita punya di sini runutan tadi adalah deret yang konvergen. Kenapa? Karena berdasarkan teorema 1.4 ketika melakukan uji integral dan integralnya ada hasilnya, berapa hasilnya? 2 per E ternyata. Maka dia bisa dijamin di sini hasilnya dia deret yang kita punya adalah deret konvergen dengan uji integral. Itu tadi penjelasannya. Teorema 1.5 kita sebut sebagai uji rasio. Nah, di sini salah satu alat juga yang bisa kita gunakan untuk menguji konvergensi suatu deret. Seperti dengan namanya, yang namanya rasio, pasti teman-teman pernah mengenal bahwasanya rasio di sini kalau ada rasio itu perbandingan ya, 1:2, pasti kita bisa merubahnya menjadi bentuk 1/2. Kalau ada rasio 1:4, pasti kita bisa merubahnya menjadi bentuk yang 1/4. Nah, di sini nanti teman-teman pasti akan menjumpai perperan sebagai
pakai uji rasio. Nah, langsung saja di sini kalau ada UN, di sini infinite series dan UN-nya itu tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena di sini pastinya ada perperan yang harusnya ada jaminan bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Makanya di sini dia mensyaratkan UN tidak 0. Nah, untuk kasus yang pertama, limit N menuju tak hingga dari rasio yang kita punya, yaitu norm UN plus 1 per UN. Dia ada hasilnya, yaitu L. Kita sebut angka berapapun L. Dan L itu kurang dari 1. Nah, kalau L itu kurang dari 1, rasionya sudah dihitung, terus dilimitkan hasilnya kurang dari 1, maka deret yang kita punya di sini pasti absolutely convergent. Artinya sudah pasti dijamin mutlak dia konvergen. Nah, untuk yang kasus yang kedua, untuk limit N menuju tak hingga dari rasio yang kita punya yaitu UN plus 1 per UN dinormkan dan hasilnya L ada di sini. Dan L di sini lebih besar daripada angka 1. Atau kalau teman-teman menjumpai kasus ketika dilimitkan hasilnya tak hingga, maka kedua kasus ini kalau L-nya ketemu lebih besar daripada 1 dan atau tak hingga, maka deret yang kita punya disebut dengan deret divergen. Nah, selanjutnya untuk kasus yang ketiga, jika limit N menuju tak hingga dari rasio yang kita punya yaitu UN plus 1 per UN dinormkan, hasilnya tepat di angka 1. Di sini tepat di angka 1, artinya di sini kalau tepat di angka 1, kesimpulan yang kita bisa ambil, kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa tentang konvergensi yang kita punya. Jadi deret tersebut dia masih ngambang, artinya tidak ada kesimpulan yang membuat dia mengarah ke konvergen atau divergen. Nah, itu tadi ketiga kasus uji rasio yang bisa kita gunakan untuk mengecek konvergensi. Untuk contohnya dari teorema 1.5 menggunakan uji rasio adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk contoh teorema 1.5. Contoh teorema 1.5. Di sini yang kita akan gunakan adalah uji rasio. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan uji rasio sebagai pengujian dari deret yang akan kita mau cari, apakah dia konvergen atau divergen. Lanjut ya, tunjukkan apakah deret yang kita punya, yaitu deret misalkan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 dikalikan dengan N per 2 pangkat N. Apakah konvergen atau divergen ya? Nah, kita masih akan mau mencari kekonvergenan suatu deret dengan uji rasio. Langsung saja ya di sini solusinya, solusi. Untuk yang namanya uji rasio, teman-teman pasti pernah mengingat bahwasanya rasio itu adalah perbandingan ya. Misal rasio 1 banding 2, berarti kan teman-teman masih mau membandingkan yang ini dengan yang lain gitu. Nah, tapi di sini karena perbandingannya dia pakai uji rasio, maka konstruksinya 1 banding 2 nanti akan bisa kita buat menjadi 1 per 2. 1 banding 4 kita bisa buat 1 per 4. Artinya nanti teman-teman harus memunculkan yang lain dalam bentuk perbandingannya atau perperan tadi. 1 banding 5 bisa kita buat menjadi 1 per 5. Namanya per pasti dia perbandingan atau rasio. Makanya di sini ketika teman-teman memiliki, kita sebut di sini UN ya. UN-nya yang kita punya itu adalah N1 ya dia. Min 1 N plus 1 kali N per 2N. Teman-teman harus mencari sesuai dengan teorema 1.5 variabel N plus 1 dari deretnya kita, sehingga ketika kita punya UN, maka UN plus 1-nya sesuai dengan teorema 1.5 dia harus membutuhkan N plus 1, maka ya tinggal mengubah saja variabel N menjadi N plus 1. Maka di sini tinggal N min 1, karena N-nya dijadikan menjadi N plus 1, maka di sini N plus 1 plus 1 hasilnya ya, N plus 2. Terus kemudian N-nya di sini berubah menjadi N plus 1 karena yang kita mau adalah N plus 1. 2 pangkat N-nya berubah menjadi
N plus 1. Ini konstruksi yang kita punya. Ketika teman-teman punya UN, teman-teman harus mencari UN plus 1 sesuai dengan teorema yang diminta. Nah, selanjutnya, kalau sudah kita konstruksikan N plus 1, tinggal mengganti variabel N dengan N plus 1. Oleh karena itu, berdasarkan teorema ya, maka teman-teman harus melakukan operasi seperti ini, UN plus 1 per UN. Nah, silakan teman-teman dimasukkan saja UN plus 1-nya berapa. Nah, tinggal dimasukkan di sini, dimasukkan di atas, yaitu min 1 N plus 2 dikalikan N plus 1 per 2 pangkat N plus 1. Terus tinggal dimasukkan UN-nya di sini. Min 1 N plus 1 kali N per 2 pangkat N. Nah, di sini teman-teman sudah memiliki UN plus 1 dan UN diujikan dengan rasio. Berarti ada UN plus 1 per UN. Nah, di sini tinggal mencari operasinya saja ya. Operasinya dia hanya dibagikan. Sudah selesai. Nah, kemudian supaya mempermudah, kalau ini bentuknya mungkin teman-teman agak susah ya. Kita coba ubah min 1 N plus 2 kalikan N plus 1 per 2 pangkat N plus 1. Coba dikalikan, karena ini bagi, karena rasio. Silakan teman-teman, karena dibagi, tinggal dibalik. Min 1 N plus 1 kali N. Sah-sah saja, karena tidak menyalahi aturan yang soal minta. Tidak ada masalah. Silakan teman-teman sederhanakan yang bisa disederhanakan. Contoh, min 1 pangkat berapapun, pasti dia hasilnya ya sama gitu. Min 1 pangkat berapapun bisa kita lakukan cancelling di sini. Min 1 pangkat N plus 1, N plus 2, min 1, min 1, min 1. Tinggal bermain di angka positif. Kalau positif pasti dia hasilnya ini N tambah 2, mungkin dia hasilnya dia di sini genap. Kalau kita tanyaannya teman-teman gitu, tapi saya clearkan. Mungkin di sini genap, mungkin di sini ganjil. Nah, kalau genap min 1 dikalikan min 1 selama genap dia hasilnya positif. Nah, kalau ganjil min 1 dikalikan ganjil pasti dia hasilnya negatif. Nah, kenapa bisa kita melakukan pengcancelan? Selama teman-teman di sini memiliki tanda norm, berapapun mau genap mau ganjil, mau dikalikan berapa kali pun pasti yang namanya norm hasilnya endingnya pasti nanti dia positif. Jadi tidak ada masalah ketika dia di sini pangkatnya genap menghasilkan positif, pangkatnya ganjil menghasilkan negatif, sama-sama norm, sah-sah saja kita melakukan cancelling atau sama-sama diabaikan dalam suatu pembahasan, karena di sini sudah ada norm yang menjamin dia bahwasanya operasi kita nanti hasilnya pasti positif. Oke, jadi sisanya teman-teman di sini tinggal memiliki, jadi di sini N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 ya. Coba saya tuliskan lagi, 2 pangkat N per N. Nah, kemudian teman-teman sederhanakan lagi. Mungkin tadi bisa langsung disederhanakan, tapi kita nggak apa-apa, per step saja nggak apa-apa. Cancelling lagi, karena 2 pangkat N sama 2 pangkat N plus 1. 2 pangkat N pasti hasilnya 2 pangkat N. Kalau 2 pangkat N plus 1 berarti 2 pangkat N plus 2, gitu kan. Makanya di sini yang tersisa hanya angka 2 saja. 2 pangkat 1 di sini hasilnya 2. Oke, karena pangkat kalau di plus jadinya ya bisa kita uraikan seperti ini. Maka di sini tinggal N plus 1 per, di sini kan hasilnya tinggal 2 pangkat N. Nah, hasil rasio yang kita punya itu hasilnya N plus 1 per 2 pangkat N. Nah, dari hasil rasio yang kita punya ini, langkah teman-teman itu belum selesai. Bahwasanya teorema 1.5 meminta adanya limit dari hasil rasio kita.
karena saya bekerjanya separuh dulu baru mencari hasil rasio, langkah selanjutnya adalah mencari limit dari hasil rasio ini. Karena teorema 1.5 meminta limit hasil rasio apakah dia kurang 1, sama dengan 1, atau lebih dari 1. Untuk selanjutnya kita harus menguji limit hasil rasio. Nah, teman-teman coba kita melakukan uji limit hasil rasionya tadi, sehingga ini saya tuliskan lagi ya, sama dengan limit n menuju tak hingga. Nah, hasil rasionya tadi kan n plus 1 per 2n. Tinggal dimasukkan limitnya, sama seperti waktu perhitungan seperti biasanya, sama-sama dibagi pangkat tertinggi, pangkat n ya, berarti 1 per 1 per n dibagi 2. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan n-nya 1. Ingat kalau sudah dimasukkan n-nya tak hingga tanpa harus limit ya. Ini tak hingganya menjadi 0 ya. 1 dibagi tak hingga saya langsung saja. Maka di sini ketemunya setengah. Nah, teman-teman, hasil limit dari uji rasio. Hasil limit dari uji rasio di sini. Teman-teman di sini harus melimitkan limit n menuju tak hingga. Ya, di sini harus melimitkan hasil rasio. Di sini saya tambahkan lagi biar sehingga hasil limitnya itu dia hasilnya kurang dari setengah, kan dia kurang dari 1 ya. Nah, berdasarkan yang hasilnya kurang dari 1, sudah pasti dia masuk dalam poin yang pertama. Apa poin yang pertama kesimpulannya? Dia absolutely konvergen. Artinya apa? Sudah pasti dan bulat sekali dia konvergen. Yang kesimpulan yang bisa kita ambil di sini bahwasanya sehingga berdasarkan deret yang kita punya ya, min 1 n plus 1 kali n pangkat 2n dengan uji rasio pasti deret tersebut konvergen. Karena apa? Hasil limitnya ini tadi dia kurang dari 1. Itu tadi keempat alat yang bisa kita gunakan dalam pengujian deret kita.